Bismillahirrahmanirrahim. Ada mukmin, ada muslim. Bedanya apa? Kalau muslim itu orang yang secara formal telah masuk Islam. Ditandai dengan pengucapan kalimat syahadatin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah mengucapkan syahadat artinya muslim. Sudah? Baik, ada yang masuk Islam bersyahadat misalnya 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Nah, Pak Ferdi udah berapa tahun tuh? Ya. Nah, kalau sudah bersyahadat, kemudian sudah matang, nah itu bukan mu'allaf lagi, muslim. Nah, mu'allaf itu dua. Mu'allaf itu satu, orang yang belum masuk Islam, tapi tertarik dengan Islam. Sering ikut kajian, ikut-ikutan berhijab misalnya, kan? Kemudian nanya-nanya tentang Islam. Nah, dia boleh disupport dengan bagian dari zakat, tidak harus uang bentuknya. Orang kaya senang kajian, ya belikan buku-buku keislaman, majalah keislaman, difasilitasi. Nah, itu kecenderungan yang hatinya lembut untuk menerima Islam, disupport supaya lebih banyak tahu. Yang kedua, sudah masuk Islam, tapi kondisinya masih lemah dalam kondisi untuk mendapatkan dukungan. Seringkali misalnya terpisah dari keluarga, dapat tekanan dan sebagainya. Maka golongan muslim yang lain diperintahkan oleh Allah untuk mensupport itu supaya merasakan ketentraman dalam keislamannya, termasuk di bab harta. Maka muncul skema zakat di situ, wal muallafati qulubuhum, ya kan? Golongan keempat di Quran surah ke-9 ayat ke-60 dari 8 golongan penerima zakat. Nah, sedangkan mukmin, orang yang sudah formal masuk Islam dan menjadikan formalitas pengucapan syahadatnya bersemayam dalam jiwanya. Ya, bahasa singkatnya gini kalau terlalu dalam tuh. Kalau mau jadi muslim, Islam, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Diucapkan tuh pakai apa? Pakai lisan. Okay? Nah, nanti yang diucapkan di lisan itu muslim. Kalau sampai ke dalam hati, dihayati, dipahami, jadi komitmen. Beda, kalau sampai ke hati itu lain rasanya. Cinta di lisan dengan di hati itu lain. Okay? Cinta itu kalau sudah masuk ke hati, dia akan memberikan segala yang mungkin dipersembahkan. Zik, mana zik? Nah itu ya. Nah, tapi kalau baru di lisan, itu belum jadi komitmen. Hanya pembuka saja. Makanya saya sering katakan, Bapak Ibu yang ikut itikaf, punya anak perempuan, kalau ada, ingat ya, mbaknya siapapun tuh, kalau ada yang mengatakan aku mencintaimu di lisannya, nggak usah percaya tuh. Ya, katakan padanya, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita di buku pernikahan kita berdua. Nah, oh Masya Allah, ada suara tuh. Ya, BPKB ya, buku pernikahan kita berdua. Nah, nanti komitmen itu kalau dituliskan sampai ke hati, wujudnya perhatian. Ya, bukan kata-kata. Ini poinnya. Nah, mukmin juga begitu. Kalau sudah sampai ke dalam jiwanya, nanti komitmen beriman ini dibuktikan dalam ekspresi keseharian. Melihatnya pakai imannya, mendengar pakai imannya, sampai melangkah pakai imannya. Itu komitmen. Itu bedanya beriman dengan berislam. Ada kasus begini, sebelum ke sini ya. Ini kasusnya tentang kasus bansos di era Nabi. Jadi dulu sudah ada persoalan bansos itu. Kenapa senyum nih? Ya. Jadi di Quran surah ke-49 ayat 14. Satu kali ada pembagian bantuan sosial dari Nabi disampaikan, lalu ada orang Arab Badui mengklaim begini, ya Rasulullah, saya sudah beriman, jadi dapat dong saya bagiannya gitu. Oke? Saya sudah beriman, jadi dapat itu bagiannya. Maka menariknya langsung turun ayat. Langsung turun ayat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Kan? Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui datang berkata, saya sudah beriman. Boleh dong kalau beriman menerima bansos, kan? Nah, waktu itu bilang begitu. Nah, Allah langsung memberikan klarifikasi dan menegaskan, ya, lam tu'minu, kamu belum beriman serius. Sebab kalau beriman yang serius itu, hati-hati ya, itu
arah kebijakan amalnya itu bukan karena materi. Mau ada bansos, mau tidak, ya ke masjid tetap ke masjid. Mau ada bantuan atau tidak, sholat tetap jalan. Jangan karena ketemu Nabi, karena pengen sesuatu. Nah itu tipikal belum iman. Tapi walakin qulu aslamna, katakan kamu baru formal masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan imanmu itu belum sampai ke dalam jiwa. Kalau sudah sampai ke dalam jiwa, sampai ke hati itu, maka tembusan kepada fisiknya seluruhnya adalah bergantung pada keputusan Allah. Yang penting Allah ridha. Mau imamnya siapa tarawih, saya datang. Tidak peduli si fulan atau si fulan. Ada orang atau tidak, saya tetap baca Quran. Nah, kalau masih menjadi muslim itu umum sifatnya. Maka dari itu dalam konteks belajar pun ini yang saya maksudkan, ya. Tipikal orang beriman sekali lagi memulai sesuatu dengan menambahkan pengetahuan terlebih dahulu. Itu kesimpulan yang pertama. Insan beriman senantiasa membekali dengan ilmu sebelum menjalani aktivitas apapun yang akan dikerjakan.